Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ad-Dakhil At-Tafsir atau kritik tafsir akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kajian Kritis Ad-Dakhil dari jalur hadis dhaif dan maudhu. Baik, pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Novia Alifatul Fauzia. Padanya saya silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Di sini ada definisi hadis dhaif. Menurut bahasa, ad-dhaif itu artinya lemah atau lawan kata dari al-qawi, yaitu kuat. Kelemahan hadis ini karena sanad dan matannya tidak memenuhi kriteria hadis yang sahih yang diterima sebagai hujah. Menurut istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan, sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Di makalah juga dijelaskan menurut istilah hadis dhaif itu kan huwa ma lam yajma' sifatal hasani bi faqdin syaratin min syurutihi, yang artinya hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan, sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Atau definisi lain yang biasa diungkapkan oleh mayoritas ulama, huwa malam yajma' sifatas sahihi wal hasani, yang artinya hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Jadi bisa disimpulkan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan atau sahih. Misal, sanadnya tidak bersambung, perawinya tidak adil, dan tidak dhabit, terjadi keganjilan, dan terdapat illat. Selanjutnya ada indikator hadis dhaif dari terputusnya sanad. Mohon maaf di sini kami tidak terlalu detail untuk menjelaskan indikatornya karena kami lebih kepada kritis hadisnya. Yang pertama, indikator atau penyebab hadis itu dhaif itu dari segi terputusnya sanad, yang pertama ada mu'allaq. Hadis itu yang terputus di awal sanad. Hadis mursal. Hadis mursal itu kan secara bahasa lepas atau terceraikan dengan cepat dan tanpa halangan. Atau secara terminologinya, hadis mursal ini hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang tabi'in, baik tabi'in besar atau tabi'in kecil. Jadi masa sahabatnya tidak disebutkan kalau hadis mursal ini. Jadi langsung dari tabi'in langsung ke Nabi. Jadi sahabatnya tidak disebutkan. Terus hadis mu'an'an dan mu'annan. Kata mu'an'an merupakan bentuk maf'ul dari kata an'an yang berarti periwayatan berkata an dari. Dan secara bahasa berarti pernyataan periwayat si anu dari si anu. Nah, sedangkan kata mu'annan ini dari kata annana yang berarti periwayatan berkata anna, bahwa, yang berarti menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis dari periwayat lain dengan metode anna. Terus selanjutnya hadis mu'dal. Hadis mu'dal di sini adalah hadis yang gugur dari sanadnya 2 orang atau lebih secara berturut-turut. Terus hadis munqati yang gugur pada sanadnya. Jadi mu'dal itu gugur di di awal. Kalau munqati itu dimanapun, tapi dia gugur gitu. Jadi nggak bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Terus hadis mudallas. Mudallas itu adalah berarti zulmah atau gelap atau kelam. Berarti menyembunyikan cacat barang dari konsumen. Dari sinilah pengambilan tadlis pada sanad. Masing-masing tidak disebutkan ada penggelapan ma'lum.
Lanjut. Indikator hadis dhaif dari segi cacatnya perawi. Yang pertama ada matruk, hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh sebagai pendusta. Yang kedua munkar, berasal dari al-inkar, yaitu mengingkari. Mengingkari atau berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat. Jadi munkar ini lawan atau hadis dhaif yang berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau dengan perawi yang thiqah. Kalau ma'ruf itu hadis yang sahih atau perawi yang thiqah itu berlawanan dengan hadis yang dhaif atau perawinya ingkar gitu. Jadi dia munkar. Terus maklub, hadis yang diriwayatkan dengan mengganti suatu kata dengan kata lain, baik pada sanad maupun matan hadis. Terus syadz, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi kepercayaan atau thiqah, namun menyalahi mukhtalafah, riwayat orang ramai yang juga kepercayaannya. Terus mu'allal, hadis mu'allal artinya hadis yang terungkap mengandung sebab-sebab yang tersembunyi atau ghamid. Setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam, yang menodai kesohihannya. Sedangkan pada lahirnya bebas dari cacat atau mu'allal. Jadi hadis mu'allal ini harus ditelusuri oleh ahlinya. Soalnya kalau misalnya nggak ditelusuri lebih dalam, dia nggak akan ketahuan hadis itu tuh mu'allal atau enggak. Jadi terlihat sahih. Terus hadis mutlarob. Hadis mutlarob ini hadis yang banyak periwayatannya. Jadi misalnya dari Aisyah meriwayatkan seperti ini. Dari Ibnu Abbas juga meriwayatkan seperti ini. Jadi banyak periwayatannya. Terus yang terakhir, mudraj. Di mudraj itu ada sisipan di matanya. Ada sisipan lain yang bukan termasuk hadis, tapi disisipi. Itu hadis mudraj. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Novia. Selanjutnya pemaparan materi mengenai hadis maudhu akan dipaparkan oleh Lu'lu'il Maknun. Adanya saya silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya hadis maudhu. Definisi hadis maudhu. Hadis maudhu secara etimologi merupakan bentuk isim maf'ul wadha'a yada'u yang bermakna yang disusun, dusta yang diada-adakan, dan yang diletakkan. Sedangkan dari segi terminologi ulama, hadis mengartikan hadis maudhu yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, dan beliau takrirkan. Yang kedua, faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Pertama, pertikaian politik. Yang kedua, adanya kesenjangan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Yang ketiga, membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ciri-ciri hadis maudhu. Di sini ciri-ciri yang terdapat pada sanad ada 4. Yang pertama, rawi tersebut terkenal berdusta atau seseorang pendusta dan tidak ada seorang rawi yang terpercaya meriwayatkan hadis dari dia. Yang kedua, pengakuan dari si pembuat sendiri. Yang ketiga, kenyataan sejarah. Mereka tidak mungkin bertemu. Misalnya ada pengakuan seseorang rawi bahwa ia menerima hadis dari seorang guru, padahal ia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut, atau ia lahir sesudah guru tersebut. Yang keempat, keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorong membuat hadis maudhu. Selanjutnya, indikator hadis maudhu dari segi matan. Di sini ada 13. Salah satunya hadisnya mengandung susunan yang kacau, tidak karuan, yang mana tidak mungkin disabdakan Nabi. Dan hadisnya mengandung unsur kejelekan seperti ejekan, umpatan, dan sebagainya berikut. Dan lain sebagainya, Kakak. Ya, dan lain sebagainya. Terima kasih, moderator. Sama, Kak.
Baik, saya lanjutkan. Indikator yang ketiga yaitu isi hadisnya bertentangan dengan ketetapan atau aturan atau ajaran agama. Yang keempat, ada beberapa penyaksian yang sah bahwa redaksi tersebut menunjukkan atas kepalsuannya. Yang kelima, hadisnya nyata-nyata dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis mutawatir. Maaf, Yang keenam, moderator. Iya, yuk dilanjut. Lagi keluar. Oke, nomor 6. Nomor 6, hadisnya bertentangan dengan hal keimanan atau kepercayaan. Yang ketujuh, isinya terang-terangan berlawanan dengan akal. Yang kedelapan, redaksi hadisnya lemah dan tidak enak didengar menurut ukuran bahasa Arab. Kesembilan, isi hadis berlawanan dengan norma-norma atau kenyataan. Yang ke-11, mengandung dongeng-dongeng yang sama sekali tidak dibenarkan akal. Yang ke-12, kandungan hadis sesuai dengan mazhab yang dianut oleh rawi, sedangkan rawi itu terkenal sangat fanatik terhadap mazhabnya. Dan yang terakhir, menerangkan pahala yang sangat besar sebagai balasan atas suatu perbuatan yang kecil. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Bu. Selanjutnya contoh kritik hadis. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah ya, ada tabelnya juga. Jadi di sini kritik hadis tentang hukum sebab akibat dalam tafsir Al-Marwazi. Pertama yang dilakukan yaitu mengambil potongan matan hadis untuk ditelusuri. Ada berapa saja di kitab-kitab hadis lain redaksi seperti ini. Redaksinya yaitu potongan hadisnya, matannya, yaqilha wa tawakkal. Setelah ditelusuri menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Hadis An-Nabawi, ditemukan redaksi yang sama terdapat di dalam kitab hadis Sunan At-Tirmidzi pada bab kiamah, mengenai kiamah nomor hadis 2517. Maka penelitian sadat hadis hanya terpaku atau terfokus pada riwayat yang ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Adapun teks hadisnya secara lengkap adalah Haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan qala haddatsana Al-Mughirah bin Abi Qurrah as-Sadusi qala sami'tu Anas bin Malik yaqul qala rajul ya Rasulullah i'qilha wa atawakkal aw atliquha wa atawakkal qala a'qilha wa tawakkal rawahu Tirmidzi. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali, telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id al-Qattan, telah bercerita kepada kami Al-Mughirah bin Abi Qurrah al-Sadusi berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku, kemudian bertawakal, atau aku melepaskannya saja, kemudian bertawakal? Beliau menjawab, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Seperti yang kita lihat, ada 5 periwayat. Yang paling atas yaitu Anas bin Malik. Komentar ulama terhadap Anas bin Malik yaitu adil, periwayatannya tidak dilakukan lagi. Selanjutnya, pada tabaqat yang kedua, atau urutan yang kedua, yaitu Mughirah bin Abi Qurrah al-Sadusi. Komentar ulama terhadap beliau yaitu, yang pertama, Ibnu Hibban menyebutnya siqah, Yahya bin Sa'id mengatakan bahwa beliau mungkarul hadis dan tidak diketahui keadaannya. Lalu Abu Daud mengatakan bahwa hadisnya dikomentari. Selanjutnya Ibnu Hajar berpendapat bahwa ia mastur atau orang yang lahirnya tanpa adil, namun tidak diketahui hakikat sebenarnya. Selanjutnya tabaqat yang ketiga dari tabi'in besar, beliau wafat pada tahun 120 Hijriah. Komentar ulama terhadap beliau yaitu pertama Abu Hatim dan Abu Zur'ah
beliau mengomentari bahwa Yahya itu siqah hufaz. Menurut Ma'mun dan Ibnu Sa'ad, beliau itu siqah. Beliau juga menerima hadis dengan salah satu siqah dari metode simak, yaitu haddatsana. Oleh karena itu, periwayatannya juga dapat diterima. Selanjutnya, tabaqat yang keempat, ada Amr bin Ali yang wafat pada tahun 249 Hijriah. Komentar ulama terhadap beliau yaitu yang pertama An-Nasai, beliau berkata Amr bin Ali thiqah hufaz. Menurut Daruqutni, dia disebut Imam Mutqin. Menurut Ibnu Hibban menyebutnya sebagai thiqah, dan beliau juga menerima hadis dengan salah satu silah dari metode simak, yaitu haddatsana. Oleh karena itu periwayatannya juga dapat diterima. Selanjutnya yang kelima, urutan yang kelima yaitu At-Tirmidzi sebagai mukharij. Dalam hadis ini beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. Komentar ulama terhadap beliau yang pertama Az-Zahabi. Beliau mengomentari bahwa Tirmidzi yaitu siqah mujma' alaih. Menurut Imam Al-Khalili, beliau disebut siqah muttafaqun alaih, dan beliau juga menerima hadis dengan salah satu siqah dengan metode simak, yaitu haddatsana. Oleh karena itu, riwayatnya juga dapat diterima. Maka setelah skema tadi yang di atas, diurutkan juga sanadnya, juga komentar ulama terhadap semua perawi, setelah ditimbang dan mengacu pada salah satu kaidah jarh wa ta'dil, yaitu al-jarhu muqaddam ala ta'dil, yaitu celaan didahulukan atas pujian. Karena yang dilihat dari skema di atas tadi, yang telah dijelaskan tadi, banyaknya periwayat-periwayat yang dikomentari ulama itu baik-baik, pujian-pujian kan, kecuali satu, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Menurut Ma'mun dan bukan Yahya, Al-Mughirah bin Abi Qurrah Al-Sadusi, menurut Yahya bin Sa'id, beliau itu mungkarul hadis dan tidak diketahui keadaannya. Maka dari itu diambillah kaidah jarh wa ta'dil, yaitu jarhul muqaddam ala ta'dil, celaan didahulukan atas pujian. Maka diambil kesimpulan sanad hadis riwayat At-Tirmidzi yang ini itu ditinjau dari sisi kualitasnya adalah dhaif. Karena sebab kedhaifannya yaitu mempunyai cacat pada sanadnya, yaitu Al-Mughirah tadi. Dalam kedabitannya salah seorang rawinya yaitu Al-Mughirah bin Abi Qurrah Al-Sadusi yang dianggap mungkarul hadis. Oleh karena itu status hadis ini adalah hadis mungkar. Selanjutnya, contoh kritik hadis maudhu. Diambil dari salah satu penafsirannya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Al-Munir Lima Alimit Tanzil, yaitu penafsiran surah Asy-Syu'ara ayat 213 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzibin. Artinya, maka janganlah engkau Nabi Muhammad menyembah Tuhan lain bersama Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Ayat surat Asy-Syu'ara ayat 213 ini menjelaskan bahwa orang yang mencari dunia dengan memalingkan Allah dari akhirat merupakan tanda azab Allah yang dapat menjauhkan dari Allah. Maka orang yang lebih jauh dari Allah merupakan suatu azab yang besar. Oleh karena itu, orang yang mencari sesuatu akan lebih dekat dengan apa yang dicari dan jauh dari selain yang dicari.
maka pencari dunia akan lebih dekat dengan dunia dan jauh dari akhirat. Dan sebaliknya pencari akhirat akan lebih dekat dengan akhirat dan dia akan jauh dari dunia. Sebagaimana penafsiran di atas itu, Syekh Nawawi mengutip sebuah hadis, itu qala sallallahu alaihi wasallam, hasanatul abraru sayyiatul muqarrabin. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan yang abror adalah kejahatan yang muqarrabin. Kata al-abror yaitu penduduk surga, dan kata hasanat yaitu mencari surga, dan kata muqarrabun yang artinya adalah ahli Allah. Maka kata hasanat yang yaitu mereka yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Maksudnya yaitu kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang biasa merupakan keburukan bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Dalam hal ini seperti Nabi. Jadi yang dekat dengan Allah itu ya seperti Nabi. Dalam kitab An-Nakhbah Al-Bahiyah fil Ahadits Al-Maqdubah alal Khairil Bariyah, bahwa hadis di atas bukanlah hadis, melainkan ucapan yang umum. Dalam kitab Al-Jumu' Al-Bahiyah dan Aqidah Salafiyah disebutkan bahwa hadis tersebut adalah qaul dari Al-Junaid, yang dimana Al-Junaid ini adalah seorang ahli hikmah. Sedangkan dalam kitab Mu'jam Al-Munahi Al-Lafziyah wal Fawaid fi Al-Fadh disebutkan bahwa hadis di atas bukanlah dari Rasulullah. Maka hadis yang qala sallallahu alaihi wasallam hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin itu adalah bukan hadis, melainkan hanya qaul Al-Junaid, maka itu disebut maudhu, hadis maudhu, yang mana makna dan lafadznya itu batil. Ada sebuah hadis dengan diksi yang sama dari hadis tersebut dengan sanad sebagai berikut. Akhbarana Al-Hasan bin Al-Husain qala akhbarana Ahmad bin Nasr az-Zara qala sami'tu Aba Muhammad Al-Hasan bin Yasin yaqulu sami'tu Ali bin Hafsin Ar-Razi yaqul sami'tu Aba Sa'id Al-Kharraz yaqulu dzunubun muqarrabin hasanatul abd. Ini matanya agak mendekati ya. Cuman ya, maklub itu kan terbalik. Jadi kan harusnya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, ini dibalik di dzunubul muqarrabin hasanatul abror. Cuma emang beda aja dzunub dan sayyiatnya. Jadi dari asar di atas atau qaul Junaid yang tadi dan hadis yang redaksinya maklub ini bukan dari Rasulullah, sejalan dengan pernyataan sebelumnya bahwa asar berasal dari seorang ahli sufi ahli hikmah yaitu Junaid, sedangkan Syekh Nawawi menyandarkannya kepada Rasulullah tanpa menyebutkan seorang perawi pun. Baik, semoga cukup jelas ya penjelasannya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Selanjutnya dibuka sesi diskusi, yang ingin bertanya atau menambah, dipersilahkan. Jeli, mau langsung aja atau diskusi dulu? Bapak bilang diskusi dulu, cuman kalau emang tidak ada pertanyaan, ya mungkin semoga pada paham. Boleh ditutup langsung. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Mia, kalau mau nanya Mia. Bunda mau nanya. Mungkin sudah pada paham teman-teman. Iya ya, udah paham mah, pahamin aja. Oh ya. Tar dulu deh. Iya boleh Mia. Tapi kan tadi di hadis itu apa sih, di macam-macam hadis itu kan ada hadis mutorob ya, bener gak? Itu namanya mutorob apa mutorib, atau ada perbedaan antara mutorob dan mutorib? Termi.
mutarrib. Kayaknya sama aja kali ya. Tapi beda-beda pengucapan doang. Mutorib kayaknya salah ini kali, salah ketik. Soalnya di mustalah hadisnya mutarib. Oh, mutarrib. Kok di mutarrib ya? Di buku yang aku cari juga mutarrib. Cuma pengucapan aja kali ya. Mungkin. Sepertinya Mungkin ya. Kok mungkin jawabannya? Udah, Mi. Kan bisa ditanya Bapak yang benar hadis mutarab atau mutarib. Ntar tanya aja di grup. Mi jangan ketawa, Mi. Boleh. Apa sih, Kai? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Karena kan Mama kalian juga masih belajar. Iya, Kurnia. Makasih ya. Jeli. Udah nih, teman-teman. Ya sepertinya. Udah ya. Kalau Ini nggak udah, langsung. kita mau langsung ke matkul itu. Hai. KIH. Iya langsung aja sih ya. Nah, tutup dulu ya. Biar recordnya aku itu lagi. Tutup dulu Kaisa. Oke. Terima kasih ya teman-teman atas responnya. Semoga ada manfaatnya, semoga dapat dipahami materi yang sudah kami cari ya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makara kelompok 3.